Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngaji bareng. Ini ngaji untuk jadi orang alim atau sekedar jadi murid? Alim Gus. Kalau untuk orang alim ya nggak usah suka waktu. Ini begini ya, jadi kondisi yang ini jelas ya. Kondisi yang jenengan alami ini mungkin banyak yang ngaji saya lewat YouTube, sehingga saya berharap konstruksi pikiran ini sama. Nanti saya bantu ya supaya semua kalimat yang sering Anda baca saya bantu supaya Anda tahu maknanya. Yang pertama tentu kita Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua nabi. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasul. Saya nggak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah rayu masih bilang nanti ada lelangan besok. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Itu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal. Jadi begini ya, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia, bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedunya, ya kayak jenengan ya kira-kira. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai atau pedagang. Pedagang itu nyari uang apa nyari dakwah? Ya semoga ada mirip-mirip. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala di Sunda kok. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasih, dibawa orang yang kedunya nggak jenengan juga kasih, dibawa orang baik ya kasih, dibawa orang broken juga kasih. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah ada dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nah ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya tim University yang Global Leader in the World. Ini keren lah. Jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus. Gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Iya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mantel sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2. Yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan itu mudah diterima oleh siapa saja, sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau bos atau mubalik atau ketua mungkin tidak, cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak, siapa saja yang waras pasti ngaku.
Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud, sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin nggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada, mungkin nggak? Nggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Nah, bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah terima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu sayang iki. Kalau orang sini mungkin bilang apa? Dewa atau apa? Enggak tahu saya. Nanti yang teman sampai yang teman saya. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadis. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang londe juga bilang apa? 2. KPK juga bilang 2. Koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang para kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi kafir. Itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga Indonesia. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga Indonesia. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak yakin akan tauhid? Kan tetap ya yakin. Maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafazkan kita tidak bisa mengkafir-kafirkan mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi, analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafazkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Muslim. Masa kita yang Islam terus yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu paham aneh apa nih? Aneh. Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat tauhid. Ini ngajak apa-apa nih? Yang ngajak goblok-goblokan. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sabuna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada i'tidal ketika apa? Rabbana lakal hamdu, ayat baca milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta sama nari secara tradisi pesantren Robbana ada pikiran kita laka itu kadue panjenengan alhamdulillah segala puji
engkau punya segala puji. Milkus samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih bertakbir. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik itu Pak. Tidak ada nyari uang, tidak ada nyari uang ya. Apa uang? Kalau di sini enggak, ya ini aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Ya. Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang kita kalau dibunuh Korea dia apa lagu tak bulan? Itu lagu kesayangan guru kita semua Kiai Haji Bangun. Enggak ada. Siapa yang kira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis, tapi lama-lama pecah karena Glasnost itu dan Perestroika itu kemudian menjadi pecah-pecah negara Muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara Muslim. Karena dari awal lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wamilul ardi. Keren kan teman? Mau keren sekali. Makanya saya jarang diundang kajian mau, tapi dia undang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan. Memang saya ingin datang. Untuk penghormatan saya, untuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis. Dulu Indonesia juga seperti itu, banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea berkatnya orang-orang kedoyan seperti ini banyak. Tidak apa-apa, karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Ya. Tapi namanya orang Islam, artinya tetap adanya konflik, nyari uang ya tetap sambil tahu. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet lah. Tapi kalau sama nggak ada yang curiga, namanya bekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah. Gak apa-apa, maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjid bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sama jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak bekerja di sini, kemudian mereka insaf atau sedang insaf nggak tahu. Sampai kapan insafnya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini hebat, ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi. Masih ditambahi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'da. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi, maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa milku ma syi'ta min syai'in, dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya. Nanti suatu saat juga penuh dengan pujian, karena tetap Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma fis samawati. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajari wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimah. Bahwa kita memuji Allah itu ada sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah SWT. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak tahu.
Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Iya. Tapi agak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak gitu. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia ini masjid sewa. Tapi kalau di sini lazim karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen atau yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya tadi pakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi ya, ada gerakan masjid itu. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, nggak usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid, imam kan nggak masjid. Jadi kalau imamnya nggak diservis kemudian hukum pulang ke Indonesia, ini jadi masalah. Tapi saya juga nggak suka kalau ada negara, betul-betul saya nggak suka yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan itu digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat. 5 kali 30 berapa? Kira-kira 150. Berarti per sholat dapat berapa? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau Kukmin pak. Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, komat sendiri. Itu nasib orang Sragen dan Salatiga. Kalau rembat bisa ontel. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan kok. Memang kiainya cerita nasib kiai di Salatiga. Itu digojol, tapi tetap sholat. Jika cerita tadi cerita imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai kiai. Itu tetangga sebelah ini semuanya fasilitas semua. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama di Indonesia dia ngomongin gini, makanya kamu sholat terus takut potong gaji ya. Itu kagetnya bukan lagi. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya di Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Tak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren ya enggak? Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Yang peduli. Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya kata saya? Jelas. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib Imam. Tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus dibenarkan. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada. Nah, karena nanti setelah bagus subuh terus dihitung. Oh, setahu saya sholat terus kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini terus. Nanti takmirnya bilang kemarin duhur Pak Yai dan Imam, kemarin asar dan Imam, terus dihitung. Bisa nggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak. Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya.
Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masuk, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gimana? Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu agamanya agama pecundang. Tahu sama pecundang? Orang yang nggak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput, kemudian dia tinggal ganggang kambingnya, kamu anggap penggembala ini gimana? Wah, itu penggembala yang zalim. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdul Umar lapor ke Umar. Ini gimana kalau orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing. Agama itu milik Allah Subhanahu. Buat saya pikir, dan saya pikir tetap jalan. Ini terbukti dengan ulama yang enggak, mufti yang enggak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau sama-sama pikir malah rusak, sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah pikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena hikmah, karena kita ingin berbagi pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran beda ya. Kita terima agama serius karena kita ingin mengfirmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pasangan kecil orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya untuk orang dulu apa untuk orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu. Zaman Wali Songo, zaman sampean keren banget. Keren sekarang. Kualitas solehnya sampai sama Wali Songo. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadhu dina. Innallaha ta'ala la yudhi'u khilafata waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rafiqil a'la, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah, diteruskan tabi'in, diteruskan para wali songo, diteruskan yang sampean jauh di bawah sejauh. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu pada Songo itu ada sampai Mojokerto, sampai Tulungagung, di bawah sampai ya, Payawan. Coba kalau Allah tidak terus, gak bisa. Yang menggerakkan hatinya sampai peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan hati sampai yang peduli sama agama siapa? Allah. Tapi yang menggerakkan sama ke Korea, uang. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak benar tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya tak uang. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Buk ingat agama. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa hanya Allah. Makanya dalam dunia kiai selalu baca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah kita diberi hidayah seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duit, kadang istri ngomel, keluarga percaya. Sudah setengah-setengah berapa gini. Saya tidak tahu sampai
Korea itu karena broken pas sampai sayangnya keluarga, potensinya ada dua, dibela-belain kerja demi keluarga atau agak broken maka kesini. Tapi kalau potensi itu tetap baik, itu takdir sudah, itu takdir bisa dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya nggak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya nggak mau. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan, kata bapak. Nak waya adol. Memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual mau beli kan mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sama ini masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya itu musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Kita melihatnya lebih cantik, katut babon, nggak tahu. Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafar sampai jadi kafar salam saja. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah SWT. Jadi kita mengerahkan pemikiran bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah SWT. Coba kayak Uni Soviet kuatnya mempopulasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah mengendaki Rusia, Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin nggak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Nggak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tahu, cuma nggak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet nggak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu bisa nggak menghabisi Islam? Nggak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamofobia, tapi setelah dia anti-Islam melawan Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampai menghabisi Islam sendiri bisa, karena tergak mau sholat, tergak mau zakat, gitu. Tapi sampai kalau sampai menghabisi Islam tetap baik-baik. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pikir bahwa agama ini pernah dibawa orang yang benar. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu juga oleh pedagang pedagang apa ini. Gak apa sejarah itu meskipun sebagian menentang gak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada, pasti sebagiannya memang seperti itu, dan itu tidak masalah. Salah hati itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main, apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati tuh kalau puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana di jalan atau orang ateis gitu, dicarikan patungnya. Jadi sholat juga ada patungnya di mana ya? Ya nggak begitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim, makanya di Manchester City. Itu sekarang pelatihnya berdoa sholat nggak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sabuna di sana juga. Dulu Aljazair kuncinya bukan main. Apa Perancis sama orang itu kuncinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia. Terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu menciptai Islam itu barokahnya sepak. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak. Nah di Korea ini kalau dikenalkan lewat pecinta bom. Saya jalan ini tidak apa-apa, sudah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sama. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya ini, itu kurang logik, itu kurang optimis. Harapannya sama optimis, harus ngaji lagi. Agama ini dimangka ayat Jawa awal yawmal akhir.
agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini dimana yang juwo coba bahasa Arab roja yang juwo rojaan maknanya harap. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang bukan putus. Coba agama ini begitu luar biasa juga orang yang macam-macam. Tadi di Prancis dibawa oleh pemain apa? Ada masjid di Inggris itu di bawah mahasiswa itu yang dulu sebagian nggak pernah ngaji setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea di bawah tapi pecinta Tuhan. Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena yang memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang. Ya sudah alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana. Karena tadi Allah akan selalu Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk besar adalah apa? Dewi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus mengeser ini Ustaz Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad Al-Bila sudah punya nanti bisa ya Al-Bila itu bila dua bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad dua semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fa'ai semua asok takhairan fa'atil. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat anda berdomisili, fa'atil, kamu tidak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid, tidak tahu sewa permanen, pokoknya itu bagus gitu. Buminya dirayu, bumi meskipun ini nggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada komprominya. Karena kalau negara bisa jadi aneh, masjid kok. Nyewa. Tapi aneh di Indonesia, aneh di sini, jangan tenang saja. Atau malaikat bencana di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu silakan. Ya ada skala-skala amat sudah. Gak jaga-jaga lama karena kondisi atau jadi anak kita panitia sebagai sebagai hadis riwayat siapa Imam Ahmad bin Hambal yang diriwayatkan oleh salah satu minat asroh al-mubasyari bil jannah yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-bila dua negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad dua semua hamba adalah hambanya Allah. Fahai semua asok khairan di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'il kamu dapat apa di sini. Ya saya mohon ini penting sekali. Ya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama kasajaratin thayyibatin asluha itu wa faruha. Dan kalimat tauhid ini pasti tukti ukulaha kullahi bi'izni rabbiyah. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang nggak benar, tetap tukti ukulaha kullahi bi'izni rabbiyah. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian orang Korea menjadi Muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja Muslim, kemudian menyisakan asal Islam. Jejak-jejak apa? Islam. Tidak apa, pasti kalimat ini untuk diukulana kulahirin begitu mirror. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata untuk diukulana kulahirin begitu mirror. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Di mana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis kata Allah. Wa atharu, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang ke Indonesia, orang sholat di masjid ini, oh ini era ini, era mas ini. Nanti setelah itu ya ini era mas ini, menjadi familiar Islam juga barokahnya masih ini, pendiri-pendiri. Semoga kalian semua barokah dan dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan jawab di sini. Terima kasih dari Gus Bahar. Tiga saja pertanyaan. Saya ingin nanti turun atau salah satu
Yang nge-share tadi. Nomor 2. Lebih banyak lagi. Empat masalah. Silakan ya. Silakan berdiri. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflis, saya dari Ibu. Di sini saya mau tanya, terus kan di sini di Korea ini ada yang namanya ginseng. Ginseng itu dimasukkan ke dalam botol kaca, kemudian diisi sama alkohol. Nah itu sebagian teman-teman di sini itu ada yang beralasan buat biasa pajangan, ada juga yang diminum, ada juga yang pokoknya ada yang buat diminum, buat dipajang seperti itu. Nah, seperti itu hukumnya bagaimana? Hukum menyimpan dan mengkonsumsi alkohol yang dicampur dengan ginseng tadi. Ini pertanyaan terus. Nah ini langsung aja. Yang jelas kerennya nggak minum. Kerennya nggak minum, terus menyimpan itu kan awal dari tertarik ya, karena disimpan tidak lama-lama kan. Jadi saya akan menjawab langsung haram ekstrim. Dan nanti kalau sampai haram ekstrim, Gus hukumnya berat-berat bisa diliput. Makanya jawaban saya yang jelas kerennya nggak minum, ya kerennya nggak ini. Udah gitu aja, bisa tanya Pak Iwan. Di pabrik kami itu ada orang Indonesia, ada sekitar 8 atau 10 yang meyakini sholat Jumat itu diterima walaupun hanya 5 orang itu berbeda sholat Jumat. Tapi ada yang meyakini juga tidak dijalankan, jadi hanya melaksanakan sholat zuhur. Kami yang berkeyakinan bahwa sholat Jumat itu diterima walaupun hanya beberapa orang itu tetap dilaksanakan sholat Jumat atau tidak dilaksanakan sholat Jumat. Cuma hanya 5 orang yang sholat Jumat. Cara berikutnya seperti itu. Tentang sholat Jumat itu ya, saya berkali-kali kalau ngaji itu saya maklumatkan berkali-kali dalam kondisi kayak Korea, kayak daerah-daerah pedalaman di Kota Solo itu, asal kecelok jamaah itu jam pun ya, Jumat dari kata jam pun, pokoknya ada unsur kelompoknya. Kelompok itu kata Imam Malik ada yang bilang 6 sampai 12. Jadi kalau proses mendirikan masjid terpaksa hanya ada orang 10, monggo saja tetap apa? Jumatan. Itu kalau kuat sekali. Itu bukan intikal mazhab tidak mazhab enggak. Dalam mazhab Syafi'i sama dia di Fathul Mu'in, di situ ada satu takbir wa ilal Bukini. Imam Bukini pernah ditanya satu penduduk kampung yang jumlahnya tidak sampai 40. Itu apakah Jumatan apa enggak? Beliau menjawab tetap sebaiknya Jumatan dan tidak perlu mengulang sholat zuhur, dan itu bahwa kami dapat ini kuat karena sebetulnya tidak ada hadis yang solid yang eksplisit cara Jawa yang kuat tentang keharusan syarat berjumlah berapa? 40. Ini penting saya utarakan. Saya pernah punya teman di pedalaman Kalimantan itu tanya saya, Gus ini saya punya umat hanya 11, Jumatan enggak? Kata saya, zuhur ya enggak apa-apa. Orang-orang nggak mau zuhur, masa hari Jumat tak sholat zuhur? Kalau hari Jumat ya Jumatan. Ini penting saya utarakan. Fatwanya ada di Fathul Mu'in, ada di kitab Tadhkirun Nas, ada di beberapa kitab yang memang membolehkan dan mengesahkan Jumatan meskipun pesertanya ada sampai 40. Tapi kalau kondisi desa-desa kayak di Rembang itu kan daerah santri, kalau nggak sampai 40 itu keberatan. Tapi kalau di Korea ya 12 ya keren, 13 ya keren. Yang nggak keren ya nggak Jumatan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat zuhur. Islam itu sangat mudah mengajarkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi harus tetap Jumatan begitu. Kalau yang terakhir, miknya kan ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tentang zaman sekarang sudah banyak yang istilahnya anak muda hijrah, masalah hijrah. Mulai dulu banyak anak muda kata. Anak hijrah tanpa didasari dengan pengetahuan yang matang, jadi banyak anak-anak muda tetapi suka meremehkan yang lain. Terus yang kedua, saya sering pernah mengikuti kajian di kampus saya di para kiai tentang surga. Surga itu kata maaf, apakah di surga itu bisa menggauli dunia? Mereka tidak, iya, karena tidak terlarang dengan hukum atau ya terbebas dari hukum di surga. Terus di kajian begini itu maaf juga ada riset dan seperti itu ada harus siap itu saran saya. Itu koruptor itu. Orang tanya tiga. Itu memborosan. Jadi kalau istilah kita sekarang hijrah apa kawal ilmu ya sudah agak baik. Tapi bukan karena hijrahnya kok. Istilah apa saja kan nggak dikawal ilmu pasti buruk. Meskipun ada bikin masjid kalau nggak dikawal ilmu juga buruk. Buktinya banyak yang saya tuh mengatasnamakan sumbangan tapi nggak sampai masjid. Banyak kan? Tapi kalau yang terus terang gini biasanya benar jujur karena saksinya banyak. Biasanya kalau barang yang benar itu kan sembunyi-sembunyi. Kalau terus terang ini insya Allah bisa diaudit kan, bisa dipertanggung. Ini kan adanya tidak tahu mana kedua menyangkut apakah di surga itu karena tidak ada hukum kemudian boleh menggauli hidupnya. Memangnya kurangan stok menjadi yang bikin statement ya Pak itu yang melibatkan juga Pak itu tapi yang tanya ya gak kacau itu memang kalau mungkin pertanyaan kata itu banyak kalau cowok dapat banyak bidadari apakah cewek juga banyak dapat banyak kalau mungkin nakal-nakal gitu banyak mau masuk surga aja belum ada jawabannya. Kita cocokkan di sana saja, karena di sana kayak apa. Nah kalau dia nggak paham berarti nggak masuk surga. Karena ini sudah ini tradisi ulama. Yang saya lakukan sekarang itu tradisi ulama. Karena ulama itu kalau terpaksa ini khas saya. Kalau terpaksa memang harus cakap melek. Karena kalau cakap melek kadang nggak bisa menyelesaikan masalah. Itu pernah ada orang tanya sama Kiai, Pak Yai, setan masuk neraka kan nggak apa-apa. Kenapa? Dia kan dari api. Kalau masuk api kan familiar. Ini kan cakap melek. Si Kiai tadi ngambil tangan disalurkan ke wajahnya, ditaburkan ke wajahnya. Wah, Pak ini benar. Kamu kan dari tangan. Kenapa tangan dari itu? Artinya gini, karena kalau cakap melek jawabannya harus pakai cakap melek. Ya karena kalau dijawab pakai etika itu tidak kena. Orang setelah sholat wiridan dianggap bid'ah. Terus ditanya sama, wiridan habis sholat itu nggak ada hadisnya gini-gini. Ketika ditanya, kamu habis sholat kalau kencing boleh nggak? Boleh. Lalu nyalakan HP? Boleh. Kenapa wiridan nggak boleh kencing? Boleh. Orang-orang yang mengharamkan wiridan setelah sholat tanya, setelah wiridan, setelah salam, dia butuh kencing boleh nggak dia kencing? Boleh. Setelah itu nyalain HP boleh nggak? Boleh. Kenapa kencing boleh wiridan nggak? Boleh. Karena cangkemnya bisa ada cara. Maka dijawab berani. Kalau kita sopan pasti kalah enggak? Ini jenis makhluk yang nggak harus disopani gitu. Sudah ada. Yang satu apa? Seks bebas.
bebas, Gus. Seks bebas. Kalau itu dari awal sudah nggak boleh. Dengan tanya itu berarti kayak kemungkinan boleh itu mesti nggak boleh. Oh, yang nggak boleh. Ya kita aja ya, jadi nak cangkem elek harus dilawan dengan apa? Anggap saja pelajaran saya. Sebenarnya saya itu ya ada tega gitu, tapi kalau nggak dijawab dengan gitu mang nggak berhenti. Habis sholat baca ini, habis sholat salaman itu hadisnya mana? Hadisnya habis sholat nyalain HP juga mana? Coba habis sholat nyalain HP ada hadisnya? Tapi itu nggak dimasalahkan kan? Jadi ketika salaman dimasalahkan. Seperti ini menurut saya sesuatu yang kata nggak hanya maksud yang mengarang kerja itu harus sinak. Sesuatu yang nggak wajib kamu salaman ya boleh, nggak salaman ya boleh. Yang jelas nggak boleh itu contoh-contohan itu pasti. Saya kira demikian dalam poin. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga pertemuan kita